Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you doing, students? Welcome back to Mr. Chandra, and today we are going to learn about science. And the topic is about the adaptation of plant with its surroundings, atau adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Mari kita belajar bersama-sama ya. Dalam mempertahankan hidup, setiap makhluk hidup itu melakukan adaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi itu adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya yang tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Nah, setiap makhluk hidup pastinya memiliki yang namanya ciri khusus, yang mana ciri tersebut adalah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sehingga makhluk hidup tersebut bisa bertahan hidup. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus yang berfungsi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Mari kita simak ya tumbuhan apa saja yang akan kita bahas. Adapun beberapa contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus dalam menyesuaikan diri yang akan kita bahas pada hari ini adalah jati, yang kedua adalah kaktus, yang ketiga adalah tumbuhan teratai, dan yang keempat adalah tumbuhan bakau. Mari kita bahas satu-satu ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tumbuhan jati. Nah, tumbuhan jati ini memiliki ciri khusus dalam menyesuaikan dirinya, yaitu dengan cara menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Tujuannya adalah supaya mengurangi penguapan yang berlebihan, sehingga tumbuhan jati tersebut tidak mengalami kekeringan ataupun kekurangan air. Nah, selain pohon jati, ternyata ada beberapa contoh tumbuhan lain yang juga melakukan pengguguran daun di saat musim kemarau, yaitu mahoni dan kedondong, walaupun pengguguran daunnya tidak sebanyak pada pohon jati. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa pohon jati untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yaitu dengan cara menggugurkan daunnya. Dengan tujuannya tadi adalah untuk mengurangi penguapan yang berlebihan, sehingga pada musim kemarau tumbuhan jati tetap bisa bertahan hidup. Tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan kaktus. Pernahkah kalian melihat kaktus? Nah, tentunya mungkin di rumah kalian ada tanaman kaktus. Sebenarnya kaktus itu sendiri habitat asalnya adalah tanah yang kering dan kurang air seperti di daerah gurun. Nah, cara menyesuaikan tumbuhan kaktus ini untuk bertahan hidup adalah dengan memiliki ciri-ciri khusus. Kira-kira ciri-ciri khusus itu pada kaktus apa saja ya? Ciri yang pertama pada kaktus adalah memiliki batang yang tebal yang tersusun oleh jaringan spons. Nah, jaringan spons ini mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak sehingga dapat menjadikan persediaan air pada saat musim kering. Nah, selain itu juga batang pada tumbuhan kaktus ini juga dilapisi lilin yang tujuannya adalah untuk mencegah penguapan. Ciri yang kedua yaitu memiliki akar yang sangat panjang dan banyak. Nah, fungsi dari akar yang panjang dan banyak ini pada tumbuhan kaktus adalah supaya mempercepat penyerapan air yang sesekali turun sehingga air hujan yang turun itu dapat diserap oleh akar tanaman kaktus. Ciri yang ketiga pada tumbuhan kaktus adalah memiliki daun yang menyerupai duri. Ingat ya, jadi kaktus itu memiliki daun yang menyerupai duri, bukan duri ya, tapi daun. Nah, daun ini yang menyerupai duri ini berfungsi untuk memperlambat penguapan sehingga tidak terjadi kekeringan pada tumbuhan kaktus tersebut. Selain itu juga fungsi dari daun yang berbentuk duri ini sendiri juga untuk menangkap titik-titik embun sehingga tumbuhan kaktus tidak mengalami kekeringan. Nah, fungsi berikutnya juga pada daun yang berbentuk duri pada kaktus ini adalah untuk melindungi tumbuhan kaktus tersebut dari hewan pemakan daun atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, itulah fungsi dari daun yang berbentuk duri pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan yang ketiga yang akan kita bahas adalah tumbuhan teratai. Pernahkah kalian melihat tumbuhan teratai? Nah, tumbuhan teratai ini itu memiliki akar dan batang yang terendam dalam air, sedangkan helaian daun dan bunganya itu menyembul keluar. Nah,
akan tetapi walaupun tumbuhan teratai ini tumbuhnya itu di dalam air, tidak membuat tumbuhan teratai ini cepat busuk. Kenapa? Karena tumbuhan teratai ini memiliki ciri khusus supaya bisa bertahan hidup dalam genangan air. Kira-kira ciri-ciri khusus yang dimiliki teratai itu apa saja ya? Mari kita bahas berikut ini. Ciri yang pertama yang dimiliki oleh tumbuhan teratai adalah memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, fungsi dari daun yang lebar dan tipis ini adalah untuk mempercepat penguapan, sehingga kandungan air yang ada dalam tubuh teratai dapat seimbang dan membuat tumbuhan teratai tidak cepat busuk. Ciri yang kedua yaitu pada daunnya dilapisi lapisan lilin. Nah, tujuan atau fungsi dari lapisan lilin pada daun ini supaya daun pada teratai tersebut tidak basah oleh air sehingga proses penguapan itu tidak terganggu. Ciri yang ketiga adalah memiliki banyak rongga pada akar dan batangnya. Fungsi rongga pada akar dan batang teratai ini adalah supaya daun teratai tetap berada di atas permukaan air sehingga proses fotosintesis dapat tetap terjadi. Selain itu juga fungsi dari rongga tadi adalah untuk menyeimbangkan pertukaran udara pada tubuh teratai. Tumbuhan yang keempat yang akan kita bahas adalah tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini biasanya tumbuh di daerah rawa yang tanahnya itu tergenang oleh air, tetapi masih tetap dapat berkembang biak dan tetap hidup. Nah, ciri khusus yang dimiliki oleh bakau ini adalah memiliki akar tambahan, yaitu akar napas atau yang kita sebut dengan istilah pneumatopause. Nah, fungsi dari pneumatopause atau akar napas ini adalah untuk memperoleh oksigen. Akar napas ini sebenarnya itu berawal dari akar utama yang mana tumbuh di atas tanah dan muncul di permukaan air. Nah, selain itu juga akar napas ini dia memiliki jaringan spons. Tujuannya adalah untuk mempermudah menyerap oksigen, sehingga tanaman bakau ini dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Baiklah anak-anak semua, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa dipahami dan bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Dan jangan lupa belajar ya. Dan jika ada yang tidak dimengerti, silakan untuk bertanya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.